Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Convention Hall Universitas Andalas pada hari ini 6 Maret 2025. Salawat barakahkan salam tidak lupa kita kirimkan Bapak Ibu kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hantaran kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat sore dan selamat datang Bapak Ibu di program Berkah Ramadan 1446 Hijriah. Berbagi buka puasa bersama dan paket bingkisan lebaran. Persembahan dari Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia yang berkolaborasi dengan Mitra Kemaslahatan Rumah Zakat dan Universitas Andalas. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu semua. Nah, acara hari ini Bapak Ibu kita tidak hanya offline tapi juga tersedia di live Instagram Rumah Zakat dan YouTube channel Unan Official. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya saudara yang ingin menyaksikan juga acara kita pada hari ini, boleh sekali nih untuk share link terkait yaitu Unan Official dan juga Instagram Rumah Zakat. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini kita insya Allah akan melaksanakan dua kegiatan, dua acara. Acara pertama adalah talk show bersama influencer dan yang kedua adalah serah terima program kemaslahatan BPKH tahun 2025. Nah, sebelum kita mulai nih Bapak Ibu, cek sound dulu nih. Barangkali udah sore nih Bapak Ibu dan mungkin udah ngantuk nih ya. Kalau biasanya nggak mau buret ya Bapak Ibu ya. Nah, kita cek sound dulu. Kalau saya bilang Universitas Andalas, Bapak Ibu dan hadirin semua menjawab untuk kejayaan bangsa. Bisa? Oke, kita coba. Universitas Andalas. Baru 500, belum sampai 1000 lagi. Kita ulangi lagi. Universitas Andalas. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan, kita akan melaksanakan talk show. Namun sebelum itu ada informasi penting yang ingin saya sampaikan terkait dengan BPKH. BPKH Bapak Ibu atau Badan Pengelola Keuangan Haji merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji dengan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Di mana Bapak Ibu pengelolaan keuangan haji ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, serta manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Nah, sekarang ini Bapak Ibu yang kita lakukan pada hari ini merupakan kegiatan program Berkah Ramadan. Nah, kita tidak hanya, dia banyak programnya Bapak Ibu. Yang pertama ada berbagi mushaf Al-Quran, Al-Quran Braille, Iqra Braille, dan Al-Quran Isyarat. Selanjutnya ada berbagi paket bingkisan lebaran seperti yang hari ini. Lalu ada dakwah kemaslahatan 101 dai. Lalu ada program buka puasa bersama BPKH. Insya Allah kita juga melaksanakannya hari ini. Lalu ada program balik kerja bersama BPKH. Lalu program Semarak Ramadan bersama BPKH. Program pembersihan masjid serta program revitalisasi 12 masjid, terminal, dan pelabuhan di Provinsi Jawa dan Sumatera. Boleh tepuk tangan dulu untuk BPKH dan Rumah Zakat. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini ternyata tidak di Universitas Andalas saja Bapak Ibu kegiatannya, tapi juga ada di berbagai universitas lain seperti Brawijaya dan Hasanuddin di Kota Makassar. Oke, sepertinya kita kayaknya Bapak Ibu udah tidak sabar nih untuk dengar talk show bersama influencer. Maka dari itu kita akan masuk ke acara pertama Bapak Ibu, yaitu talk show bersama influencer. Namun sebelum itu barangkali saya bacakan dulu biodata singkat beliau. Barangkali Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa ada yang tahu siapa? Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Ini sepertinya
luar biasa nih gestarnya. Jadi coba bertebak-tebak, ada yang tahu nggak kayak nebak-nebak siapa gitu? Ayo Rila? Nggak tahu, oke. Kak Sanju, siapa lagi? Ada lagi? Nah, kalau gitu saya sampaikan saja ya biodatanya. Maaf Bapak Ibu agak sedikit grogi ya, walaupun udah sering MC tapi tetap grogi hari ini, tidak apa-apa. Nah, beliau adalah Qori inspiratif sekaligus influencer berdarah Minang. Tepatnya di Payakumbuh, Sumatera Barat. Beliau memiliki followers Instagram 250.000. Nah, di sini mungkin belum ada nih yang followersnya 250.000. Lalu TikToknya Bapak Ibu dan teman-teman semua, followersnya adalah 1,2 juta. Nah, ada yang 1,2 juta di sini followersnya? Belum ya? Nah, berarti belum bisa jadi influencer lagi. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, beliau melalui media sosialnya itu menyebarluaskan agama Islam dengan berbagai konten, motivasi, dakwah, dan juga tips membaca Quran. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Sanju Yedoksa kami persilakan untuk maju ke depan. Oke. Boleh nih Kak, ada mic-nya untuk Kakak. Oke. Nah, kita sapa dulu nih Bapak Ibu. Nah, sebelumnya perkenalkan Kak, saya Danu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, gimana nih Kak kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Kak. Dari mana nih Kak tadi? Dari rumah. Oh, dari rumah. Dari rumah istri. Oh, oke. Di Sumatera Barat ini ya Kak? Oke. Nah, sekarang kesibukannya apa nih Kak? For your information, sekarang saya juga lagi S2 di UNAN. Jurusan Teknik Sipil. Baru masuk semester 2, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata beliau akan menjadi alumni Universitas Andalas. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu dan teman-teman semua. Oke, tidak menyangka ya ternyata influencer terkenal yang sudah ada di hadapan kita ini merupakan salah satu mahasiswa S2 di Teknik Sipil. Oke, nah berarti kesibukannya sekarang lagi jadi influencer, jadi Qori, dan jadi mahasiswa juga Kak? Oke. Universitas Andalas. Nah Kak, Danu dapat informasi nih Kak bahwasannya memang Kakak adalah seorang Qori juga menyebarkan informasi terkait dengan Al-Quran dan Islam di media sosial. Nah boleh dong Kak ceritain bagaimana awal mula perjalanan Kakak nih menjadi seorang Qori ataupun Al-Quran recycler. Baik, bismillah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Ini langsung cerita aja ya. Boleh Kak, boleh. Atau mau ngaji dulu? Nanti Kak ada ngajinya. Oh, ada sesi ngajinya. Ada. Kita gitu. talk show dulu Kak hari ini. Oke, boleh. Sesi ini. Okay. Baik teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan izin Bapak Ibu, mohon izinnya. Alhamdulillah saya sangat senang diundang dalam kegiatan ini, dan di mana ini kan kampus, sekarang kampus saya yang sebelumnya saya di Depok kuliah, sekarang Alhamdulillah sekarang di UNAN. Untuk sedikit cerita bagaimana saya bisa dekat dengan Al-Quran, bagaimana saya bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat di dalam kehidupan. Emang kan gak semua orang lah yang bisa menjadikan sahabat, sedangkan Allah aja bilang kita tuh, Rasulullah aja bilang kita harus milih-milih teman karib. Saya jujur adalah orang yang gak banyak berteman. Sekarang kalau bisa dibilang teman dekat saya tuh ya yang pertama istri, yang kedua Quran gitu loh. Nah sedikit cerita, dulu ada yang tahu FLS 2N gak? Tahu. Lomba ya Kak ya? Lomba Seni Siswa Nasional. Itu tahun 2016, Alhamdulillah saya perwakilan Sumatera Barat ke Manado.
dalam cabang solo gitar. Ini belum kenal Quran nih, belum kenal Quran sama sekali. Dulu lomba cabang solo gitar perwakilan Sumbar ke Manado tahun 2016. Alhamdulillah dapat harapan 1 doang, harapan 1. Nah singkat cerita setelah lomba di hari itu saya pulang. Ini langsung proses di mana saya Allah tegur dengan hidayah Qurannya. Pulang dari lomba, saya scroll Instagram, explore Instagram. Kebetulan ada lewat video Bang Muzammil, tahu Muzammil teman-teman semua? Bang Muzammil Hasballah. Lewat video beliau yang baca Qunut Nazilah kayak gini. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Kurang lebih kayak gitulah. Saya nggak tahu pola-pola untuk belajar kayak gitu, saya cuma berniat di dalam hati itu bilang kayak gini, ya Allah pengen kayak gini. Ya Allah pengen kayak gini gitu Bang Danu. Terus singkat cerita, qadarullah dan Allah, kalau semisal kita itu mendekat ke Allah dalam keadaan merangkak, Allah akan berjalan menuju kita. Kalau kita berjalan menuju Allah, Allah berlari menuju kita. Kalau kita lebih cepat menuju Allah, Allah bakalan lebih cepat, lebih dekat daripada urat nadi kita. Itu Allah yang bilang. Nah, selang 2 minggu saya pulang dari lomba itu, saya kan IPA 4 ya, IPA 4. Tiba-tiba ada teman saya yang dari IPA 2 yang jarang banget ngobrol sama saya, itu nawarin. Kan tahun 2016 itu lagi viral-viralnya rumah tahfiz ya. Ju, di dekat sana tuh ada rumah tahfiz, mau daftar enggak katanya. Loh, saya kaget dong. Kok ini teman jarang ngobrol sama saya, terus kenal juga enggak akrab, terus tiba-tiba nawarin masuk pondok tahfiz. Terus dalam hati, ya Allah mungkin ini jalannya, ya udahlah bismillah, ikutlah rumah tahfiz itu kan. Alhamdulillah 2 tahun sampai tahun 2018, alhamdulillah Allah mudahkan, Allah selesaikan. Terus sedikit cerita juga, itu kan sambil sekolah ya, sambil sekolah SMA. Jadi program tahfiz itu setiap malam Sabtu dan malam Minggu, tidur di sana. Nah saya selama 2 tahun itu saya tinggal sama nenek, izin ke nenek untuk nginep di rumah temen. Oke, itu berarti mabit, kayak mabit gitu Kak? Jadi program ngafal itu mulai dari sore malam Sabtu, nginep, besok paginya setoran, kayak gitu, seharian di sana. Nah hari Sabtunya pulang, nah besoknya setiap malam doang nginep di sana. Terus jadi waktu itu lagi marak-maraknya, mohon maaf itu teroris lah ibaratnya. Jadi nenek takut, nenek tuh FOMO banget kalau terlihat, dia tuh sering nonton TV, FOMO banget kan kayak nanti jadi ini gitu kan. Makanya saya izin ke nenek itu setiap malam Sabtu dan malam Minggu, 2 tahun itu nginepnya izin nginep di rumah teman. Dan ketahuannya itu sekitar tahun 2018 awal, itu semester udah mau UN lah, SMA. Ketahuannya saya tiba-tiba udah jadi imam aja di salah satu masjid dekat rumah itu. Ketahuannya. Jadi yang sebelumnya saya tuh main gitar aja, sibuk main gitar, sibuk dengan kesenian ibaratnya. Terus tiba-tiba udah jadi imam aja. Nah, singkat cerita juga terus nenek negur. Dipanggil lah sama nenek. Itu nenek itu tahu dari teman-teman majelis taklimnya lah ibaratnya. Nenek itu kan ikut majelis taklim. Terus tiba-tiba ada salah satu temannya yang bilang, nenek ini panggilannya Upia. Jadi di Payakumbuh tuh nama nenek itu dipanggilnya Upia. Upia, Ado yang imam tadi itu kayaknya cucu Upia deh, ibaratnya kayak gitu. Singkat cerita, saya waktu itu di kamar dipanggil keluar sama nenek, Sanju. Iyo Sanju imam tadi, kata nenek itu. Iyo Sanju imam tadi kan. Tadi enggak, tadi zuhur. Saya imamnya subuh. Tadi enggak, subuh? Oh iya. Coba ngaji, disuruh ngaji depan nenek kan? Ngaji depan nenek. Terus, nah di situ muncul mungkin jiwa bangga nenek. Oh, alhamdulillah Sanju udah bisa ngafal Quran, udah bisa belajar Quran loh. Terus Sanju bilang dalam hati lah, dulu dilarang-larang, dulu takut-takut, sekarang dapat berkah Qurannya, alhamdulillah nenek senang gitu. Nah itu sedikit perjuangan di mana untuk mendekati Quran aja butuh perjuangan. Yang tadinya harus nginep di rumah teman, emang butuh perjuangan banget sambil sekolah ibaratnya gitu loh. Membagi waktunya itu luar biasa. Dan juga sampai di titik sekarang itu, kan tadinya ketemu video Bang Muzammil ya di Explore.
niatnya tadi apa? Ya Allah pengen kayak gini dan ketemu Bang Muzammil. Qadarullah di tahun 2019 itu Covid dan saya coba untuk aktif di media sosial. Alhamdulillah Allah mudahkan dengan Quran. Terus tahun 2020-nya, 2021 itu ketemu sama Bang Muzammil. Berteman malah alhamdulillah sampai sekarang. Itu berkah Quran banget. Emang kerasa banget ya berkah Quran itu di hidup saya sendiri. Alhamdulillah. Begitu. Oke, berarti memang ketika Kak Sanju ingin belajar Al-Quran, ternyata ada ujian juga di dalamnya ya Kak ya? Pasti. Ya Kak. Jadi memang hal buruk aja ada ujian, apalagi hal baik seperti itu ya Kak. Nah, kalau dari Kakak nih, apa sih momen paling berkesan yang pernah Kakak alami saat membaca Al-Quran di depan banyak orang? Kira-kira ada nggak Kak? Ada. Momen tampil pertama mungkin ya di media publik. Itu emang gimana ya, kalau misalnya kita yang udah pernah ngerasain pertama kali jadi imam itu pasti gemetaran banget. Apalagi imam di masjid ya, apalagi ngaji di depan orang ramai yang itu waktu itu di depan wali kota Payakumbuh waktu itu. Alhamdulillah ngaji dalam rangka ulang tahun Payakumbuh atau gimana gitu waktu itu kan. Alhamdulillah ngaji gemeteran, suara gemeteran kayak, tapi alhamdulillah Allah mudahkan. Itulah momen paling berkesan. Terus kemudian selanjutnya juga banyak lah momen-momen yang lain kan. Tapi itu yang paling diingat, momen yang paling bergetar, paling pertama kali dan paling bikin deg-degan lah. Cuman Allah mudahkan lah gitu loh. Alhamdulillah. Nah, sebenarnya kan kalau kita belajar Al-Quran ya Kak, yang paling sulit itu adalah gimana cara kita untuk menjaga konsistensi, keistiqomahan kita dalam membaca dan juga menghafal gitu. Nah, saya pribadi juga adalah kayak kadang ada futurnya juga Kak gitu. Nah, kalau dari Kakak nih, kira-kira gimana cara Kakak untuk menjaga hal tersebut, baik itu membaca maupun menghafal Al-Quran? Oke, yang pertama terkait dengan futur. Kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yankus. Al-imanu bitta'ah wa yankus bima'asiyah. Iman itu naik gara-gara ketaatan dan turun gara-gara kemaksiatan. Jangankan kita kan jadi level tingkatan iman itu ada 3. Yang pertama itu naik terus, yang kedua itu datar, yang ketiga itu naik turun. Naik terus itu imannya para nabi dan rasul. Itu Allah naikkan terus. Terus kemudian iman yang datar itu malaikat. Malaikat tuh kalau semenjak diciptakan itu disuruh istighfar terus sampai hari kiamat, itu bakalan istighfar terus. Konsisten ya Kak? Konsisten. Terus yang ketiga imannya naik dan turun. Itu kita manusia yang bukan nabi dan bukan malaikat. Al-imanu yazidu wa yanqus, naik gara-gara ketaatan dan turun gara-gara kemaksiatan. Jangankan kita, pemuda-pemudi di akhir zaman atau manusia di akhir zaman sekarang, sekelas sahabat Rasulullah saja itu imannya naik dan turun. Padahal hidup di zaman Rasulullah. Pernah salah satu seorang sahabat itu mengeluh kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa ya kalau misalnya aku dekat dengan engkau, itu rasanya tuh surga tuh kelihatan. Tapi ketika aku di rumah, itu kadang aku untuk wudhu, sholat aja malas," kata sahabat ini kan. Terus apa kata Rasulullah? Nih lah, dengarlah. Kata Rasulullah, "Jika seandainya imanmu itu sama seperti keadaan kamu dekat dengan aku," kata Rasulullah, "maka malaikat akan berjabat tangan dengan engkau." Jadi ibaratnya nggak mungkin ya malaikat berjabat tangan sama kita ya. Jadi nggak mungkin iman kita tuh naik terus atau bakalan konsisten, nggak mungkin. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bitta'ah wa yanqus bima'siyah, naik gara-gara ketaatan dan turun gara-gara kemaksiatan. Terus kemudian bagaimana sih cara untuk menjaga keistiqomahan kita untuk dekat dengan Al-Quran? Intinya kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa meluangkan waktu untuk Quran? Bagaimana kita bisa memprioritaskan Al-Quran di hidup kita? Kita kalau mau mulia hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat, itu tips dan triknya cuma satu. Kalau kita ingin mulia hidup kita di dunia dan akhirat, itu tips dan triknya itu cuma satu. Apa tuh Kak? Dekati Al-Quran. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran Allah muliakan teman-teman semua. Mulai dari malam turunnya Al-Quran. Malam turunnya Al-Quran apa? Nuzul Quran. Malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya pada malam kemuliaan itu diturunkannya Al-Quran. Malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran, dan malam itu adalah malam yang paling mulia, menjadi malam paling mulia di antara malam-malam yang lainnya. Yang kata Allah,
khairum min alfi syahr. Amalan yang kita kerjakan pada malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita istighfar sekali saja, itu sama kayak kita nggak berhenti istighfar selama 83 tahun atau 1000 bulan. Terus kemudian malam Lailatul Qadar. Terus kemudian hari diturunkannya Al-Quran itu hari apa? Hari Jumat. Dan hari Jumat menjadi Sayyidul Ayyam, pemimpinnya para hari, karena menjadi hari diturunkannya Al-Quran. Terus kemudian bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia di antara 11 bulan yang lainnya. Karena menjadi tempat turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan sangat luar biasa. Amalan dilipat gandakan. Terus kemudian pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan wasufidatis syayatin kata Rasulullah. Dan setan-setan itu dibelenggu. Dan amalan dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan. Terus kemudian tempat-tempat turunnya Al-Quran Allah jadikan mulia. Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Makkah dengan Ka'bahnya, terus dengan kemudian sumur Zam-Zam yang gak pernah kering di waktu ramai dan gak pernah habis di waktu sepi, dan gak pernah meluap di waktu sepi. Allah muliakan dua tempat ini. Kalau kita salat di Masjidil Haram, itu pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan masjid yang lain. Di Madinah Al-Munawwarah 1000 kali lipat lebih baik dibandingkan masjid yang lain. Dua tempat ini Allah jadikan mulia karena menjadi tempat-tempat turunnya Al-Quran. Dan Dajjal gak bisa masuk di tempat itu nanti di akhir zaman. Terus kemudian malaikat yang menurunkan Al-Quran Allah muliakan. Malaikat apa? Tanazzalul malaikati warruh. Ar-ruh itu adalah gelar kehormatan yang Allah berikan kepada malaikat Jibril karena tugasnya yang sangat mulia menurunkan Al-Quran. Terus kemudian yang terakhir adalah manusia yang paling mulia yang pernah hadir di muka bumi adalah Nabi Muhammad SAW. Allah muliakan Nabi Muhammad karena Allah turunkan Al-Quran kepadanya. Nah, jadi kalau semisal kita mau mulia hidup kita di muka bumi, dekati Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Mungkin Bang Danu tahu beberapa pertanyaan di alam kubur ya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu, yang ketiga itu adalah man rabbuka, man nabiyuka. Terus kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah ma imamuka. Apa jawabannya? Tahu nggak? Ma imamuka, apa pedomanmu, apa imammu? Jawabannya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu imam, pedoman yang harus kita ikuti. Semuanya sudah lengkap dan Rasulullah enggak dipanggil oleh Allah kecuali semua permasalahan hidup, semua tragedi, semua bentuk kejadian di muka bumi ini sudah Rasulullah sampaikan. Dan Rasulullah enggak bakalan dipanggil oleh Allah kecuali sudah lengkap semua risalah yang Rasulullah sampaikan. Dan kalau teman-teman semua mau mulia itu banyak bentuknya. Entah Allah mudahkan urusan kita, entah Allah mudahkan skripsi kita, entah Allah mudahkan urusan rumah tangga kita, entah Allah mudahkan urusan pertemanan kita, sahabat kita. Enggak lain enggak bukan satu cuman jalannya, yaitu dekati Al-Quran. Bukankah di saat sholat kita baca Quran? Ya. Kalau misalnya kita salah-salah baca Quran, berarti sholatnya ngawur dong. Ngasal ya Kak? Ngasal dong. Simpelnya kayak gini ya teman-teman semua. Saya kasih analogi sedikit ya. Boleh. Bagaimana Al-Quran itu sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Kita sholat, itu kan baca Al-Quran surah Al-Fatihah ya. Surah Al-Fatihah ayat yang pertama apa? Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, perhatikan nih teman-teman semua ya, baik-baik. Alhamdulillahirabbil alamin itu artinya apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Lihat, kalau semisalnya kita mager belajar Quran, malas baca Quran, malas memperbaiki bacaan Al-Quran, dan huruf, kan kebanyakan yang salah orang Indonesia tuh ha ya. Ha tipis dan ha tebal gak bisa dibedakan. Jadi pas ngaji itu bukan Alhamdulillah tapi Alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah. Tapi kalau Alhamdulillah artinya apa coba?
segala celaan bagi Allah. Rabbil alamin, pakai ain, itu Tuhan semesta alam. Tapi kalau ainnya kita ganti dengan alif, hamzah, Rabbil alamin jadinya, itu artinya apa? Tuhan orang-orang yang sakit. Jadi gimana kalau misalnya kita banyak masalah dalam hidup, kita mau ngadu sama Allah, tapi bacaan kita tuh ngawur. Gimana Allah memberikan solusi dalam kehidupan kita? Kita baca, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala celaan bagi Allah, Tuhan orang-orang yang sakit loh. Kamu banyak masalah, terus kamu mau doa sama aku, tapi kamu ngomongnya ngawur, gimana? Gimana aku mau ngabulin doa kamu gitu? Kebayang gak? Itulah bentuk simple bagaimana kalau misalnya kita jauh dari Al-Quran. Bagaimana semisal kalau kita nggak memperbaiki bacaan Al-Quran. Kita udah dikasih umur 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, masa nggak ada waktu sedikit pun untuk belajar Al-Quran? Kita raih gelar S1, S2, S3, profesor, tapi bacaan Quran kita ngawur. Kita hidup bukan cuma di dunia. Malu nggak semisalnya nanti kalau udah di hadapan Allah, terus disuruh baca Quran sama Allah, ngawur. Lah kamu hidup ngapain aja selama 60 tahun? Kamu hidup ngapain aja selama 50 tahun? Emang seenggak ada itu waktu untuk belajar Quran? Disinilah kita belajar untuk istiqomah dekat dengan Al-Quran. Memperjuangannya tuh emang sulit banget. Dan cara satu-satu untuk dekat dengan Al-Quran adalah kita harus meluangkan waktu untuk dekat dengan Al-Quran. Kalau kita nunggu waktu luang itu nggak bakalan bisa. Kita bakalan disibukkan dengan dunia. Tapi kalau kita memberikan waktu luang untuk Quran, misal habis subuh kita baca 1 halaman, habis maghrib kita baca 1 halaman, itu cukup. Karena Allah mencintai amalan yang sedikit tapi konsisten. Adwamuhu ainqala, kata Rasulullah. Sedikit tapi konsisten, gak apa-apa 1 halaman sehari, 1 halaman sehari gak apa-apa. Minimal ada waktu untuk Al-Quran. Jangan sampai gak ada waktu untuk Al-Quran dalam sehari. Rugi banget, rugi. Gitu ya. Oke, istilah itu kalau misalnya kita lagi ada to-do list, barangkali masukin Al-Qurannya juga, bacanya Al-Quran seperti itu. Agenda-agenda harian gitu kan. Apalagi kita di bulan Ramadan ya Kak. Betul. Kalau Ramadan tuh memang kita perbanyak pahala gitu, perbanyak beribadah untuk mendapatkan pahala, salah satunya dengan membaca Al-Quran. Nah kalau dari Kak Sanju sendiri nih, apa nih tips dari Kak Sanju agar mahasiswa nih, kan kebanyakan di sini juga ada mahasiswa ya Kak, agar lebih rajin membaca dan memahami Al-Quran di bulan Ramadan? Nah, kalau di bulan Ramadan teman-teman semua, sebenarnya kita itu diperintahkan, sebenarnya ada 3 level interaksi dekat dengan Al-Quran, ada 3. Yang pertama yaitu qiraatil Quran. Qiraatil Quran, ya udah kita tuh sekedar membaca Quran aja. Baca aja tanpa kita baca artinya, tanpa kita paham maknanya, tanpa kita amalkan. Udah qiraatil Quran, seperti redaksi wahyu yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah itu disuruh baca aja lah, baca. Itu level interaksi yang pertama. Terus kemudian level interaksi yang kedua adalah tilawatil Quran. Tilawatil Quran ini apa? Kan kita sering dengar ya, tilawah Quran yuk. Tapi artinya apa? Tilawah Quran itu artinya adalah kita membaca Al-Quran dengan penuh pengkajian, dengan penuh pemaknaan, dengan penuh pentadabburan, dan kita amalkan. Bukankah Rasulullah bilang khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu? Sebaik-baik kita semua adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. 1 ayat enggak apa-apa. Bahkan ada sahabat Rasulullah yang enggak akan lanjut ke ayat selanjutnya untuk menghafal dan belajar sampai dia mempelajari 1 ayat dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Baru dia lanjut ke ayat berikutnya untuk hafal. Itu adalah level interaksi yang kedua. Makanya redaksi wahyu ketika di Mekah dan di Madinah itu beda. Di Mekah itu Iqra kata Allah, disuruh kita baca. Tapi redaksi wahyu yang ketika Rasulullah udah pindah ke Madinah itu berubah menjadi Utlu ma uhiya ilaika. Dan Allah enggak mungkin menurunkan sesuatu yang berbeda tapi maknanya sama. Padahal Iqra dan Utlu itu sama-sama artinya bacalah. Tapi Iqra artinya bacalah tanpa perlu pengkajian. Tapi kalau Utlu tilawah Quran itu bacalah Quran dengan penuh pengkajian, penuh pentadabburan dan penuh pemaknaan, dan amalkanlah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebentar Kak, kita berikan ucapan selamat datang kepada pimpinan BPKH Republik Indonesia Bapak Hari Alexander SH MH LLM.
Boleh tepuk tangan Bapak Ibu dan hadirin semua. Bapak izin ya Pak, kami lanjutin talk show-nya. Izin Pak, lanjutin lagi. Oke, terus yang ketiga level interaksi kita dengan Al-Quran. Yang pertama Iqra'ul Quran, yang kedua Tilawatil Quran, terus kemudian yang ketiga adalah ini level interaksi yang paling keren. Level interaksi yang paling tinggi yaitu Tahfizul Quran. Orang-orang Tahfizul Quran itu dia pasti membaca Quran, pasti membaca Al-Quran, pasti menghafal Al-Quran, dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, for your information, di dalam bulan Ramadan itu kita diperintahkan untuk banyak-banyak khatam Quran. Jadi kita nggak perlu baca artinya sebenarnya. Kalau jumhur para ulama berpendapat, kita baca aja sebanyak-banyaknya. Dalam semalam, dalam sehari itu baca aja sebanyak-banyaknya. Cepat-cepat aja nggak apa-apa. Kalau Imam Syafi'i itu dalam satu malam itu bisa 2 kali khatam. Kalau full bulan Ramadan berarti 30. Nah kita minimal 1 kali aja khatam dalam sebulan ini. Baca aja, nggak perlu, bukan nggak perlu ya, diutamakan untuk mengkhatamkan lebih banyak kalau di bulan Ramadan itu. Begitu Kak. Oke, berarti memang ibadah teman-teman mahasiswa barangkali dan saya juga ya, reminder bagi kita semua untuk perbanyak ibadah di bulan Ramadan karena memang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira kan tadi ada 3 level interaksi tuh. Iya. Nah, kira-kira kita berada di level interaksi yang mana? Oke. Atau bahkan mix kadang ya Kak? Mix. Kadang baca, kadang juga mengamalkan, kadang juga ngafal gitu loh kan. Iya nggak apa-apa gitu. It's okay ya Kak. It's Pokoknya okay. salah satu aja daripada nggak sama sekali Kak. Betul sekali. Oh iya, nah saya juga ingin mengingatkan nih kepada teman-teman, apapun hal-hal penting yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, baik itu pada sesi ini maupun sesi selanjutnya, dipersilakan untuk dicatat gitu. Kita punya banyak sekali ya door prize untuk orang-orang hebat dan pilihan yang bisa menjawab pertanyaan ini. Nah selanjutnya nih Kak, kita di bulan Ramadan ini juga perlu berbagi nggak sih Kak? Nah gimana nih Kak pandangan Kakak tentang pentingnya berbagi seperti yang kita lakukan pada hari ini? Baik teman-teman semua, terkait dengan berbagi, apalagi di bulan Ramadan ya, apalagi di bulan Ramadan. Itu Rasulullah SAW itu bersabda, yang artinya itu bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang sangat-sangat gemar atau sangat-sangat suka bersedekah. Bahkan semangat beliau di dalam hadis ini, di riwayat Muslim, bahkan semangat beliau dalam bersedekah itu lebih membara lagi ketika bulan Ramadan. Tatkala itu Jibril menemui Rasulullah setiap malamnya di bulan Ramadan. Jibril mengatakan Al-Quran kala itu, dan Rasulullah SAW adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagaikan angin yang bertiup. Apa sih yang mendorong Rasulullah SAW itu sangat-sangat bersemangat berbagi di bulan Ramadan? Yang pertama tentu ya pahala dilipat gandakan. Yang tadinya 1 menjadi 10. Bahkan itu dalam hadis dikatakan berlipat ganda lagi. Apa yang mendorong beliau lebih bersemangat seperti itu? Yang pertama adalah bulan Ramadan adalah waktu yang paling mulia dan pahala Allah lipat gandakan pada bulan tersebut. Ketika kita baca Al-Quran 1 huruf saja, alif lam mim, itu kan 3 huruf. Itu kita udah dapat pahala dikali 10, berarti 30. Sesimpel itu. Kita membukakan seseorang, kita memberikan pembukuan kepada seseorang, itu kita dapat pahala dia tanpa berkurang sedikit pun. Terus kemudian yang kedua, Rasulullah SAW itu rajin bersedekah pada bulan Ramadan, berarti membantu orang yang berpuasa, orang yang melakukan salat malam, dan orang yang berzikir supaya mereka mudah dalam beramal. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan orang yang memberikan makan orang berbuka puasa. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bilang, siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut. Kalau mau kita life hack dalam tips dan trik untuk pinter-pinter dalam beramal. Kalau aku dulu waktu zaman kuliah atau dari sekolah lah, itu ketika mau buka puasa, itu kan aku ngekos ya, ada teman-teman kosan kan.
ketika mau buka puasa, itu aku belikan minum untuk teman yang buka puasa. Semuanya. Dan teman-teman itu juga beliin buat aku. Jadi ibaratnya aku dapat pahala puasa mereka dan mereka juga dapat pahala puasaku. Barter ya kak? Barter. Barter pahala nih. Iya, jadi sehari itu kita bisa dapat pahala puasa yang mungkin 5, 6. Kan life hack ya. Nah, pinter-pinter dalam beramal kayak gitu. Atau kita bisa di sini kasih minum di masjid, 1 dus saja di masjid, beberapa masjid misalnya. Atau sedekah di jalan, kasih orang-orang yang membutuhkan. Sesimpel itu. Tapi pahalanya sangat-sangat luar biasa. Kalau semisal kita melihat pahalanya dalam bentuk uang, mungkin kalau semisal kita kasih orang itu berbuka puasa, terus Allah langsung kasih reward 100 juta, itu pasti kita berbondong-bondong untuk beramal kayak gitu. Tapi ini Allah simpan dulu pahalanya untuk nanti Allah tunjukkan di akhirat. Inilah hambaku yang suka berderma, inilah hambaku yang suka sedekah. Dan salah satu salah satu kekecewaan seseorang yang setelah ketika udah meninggal, itu salah satu penyesalannya adalah gara-gara tidak bersedekah. Ya Allah, kembalikanlah aku ke bumi lagi ya Allah, aku ingin bersedekah. Amalan pertamanya adalah bersedekah. Itu baru sholat, baru yang lain. Itu salah satu penyesalan seseorang ketika sudah meninggal. Terus kemudian yang ketiga, di bulan Ramadan Allah juga derma atau sedekah dengan memberikan rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Allah juga ibaratnya Allah tuh bersedekah kepada hamba-hambanya yang mau menjemput daripada ampunan Allah, rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Terus kemudian yang keempat, menggabungkan antara puasa dan sedekah adalah sebab seseorang dimudahkan masuk surga. Bagaimana tidak ketika kita berpuasa, itu kan kita salah satu amalan yang itu Allah bilang itu untukku adalah puasa. Karena yang tahu kita puasa atau enggak itu cuma diri kita sendiri. Kalau misalnya kita sholat kelihatan gerakannya, kalau misalnya kita sedekah kelihatan duitnya. Tapi kalau puasa siapa yang tahu? Enggak ada. Kita sendiri yang tahu, dan puasa itu adalah pahalanya untuk Allah. Dan ketika kita berpuasa, apalagi kita udah sedekah, apalagi kita beramalan dan baca Quran, itu pahalanya sangat luar biasa. Terus kemudian yang kelima, menggabungkan antara sedekah dan puasa adalah sebab kemudahan meraih ampunan dan dosa. Terus kemudian yang keenam adalah dalam puasa pasti ada cacat dan kurang, tapi kita selalu berminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang terakhir adalah disyariatkan banyak-banyak bersedekah ketika puasa supaya orang kaya dapat merasakan orang yang biasa menderita lapar, sehingga mereka pun dapat membantu orang yang sedang kelaparan. Oleh karenanya sebagai ulama teladan di masa silam ditanyakan, kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa? Jawaban para ulama tersebut adalah supaya yang kaya dapat merasakan penderitaan orang-orang yang lapar. Itu supaya ia tidak melupakan deritanya orang-orang yang lapar. Gitu. Barakallahu fikum. Masya Allah. Nah terakhir nih Kak Sanjo, barangkali untuk penutup nih Kak, sebelum kita buka sesi tanya jawab. Terakhir apa nih pesan dari Kak Sanju untuk mahasiswa agar bisa memanfaatkan bulan Ramadannya dan juga menjadi generasi yang benar-benar bisa memahami dan cinta Al-Quran? Sebagai sesama mahasiswa ya. Mentang-mentang nih udah S2 tetap mahasiswa ya Kak? Sebagai sesama mahasiswa, tapi saya S2. Mungkin di sini teman-teman masih S1. Sebagai sesama mahasiswa, tips dan trik untuk selalu dekat dengan Al-Quran, untuk kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Aku selalu ingat satu buah hadis di mana ketika itu Rasulullah SAW itu naik mimbar Rasulullah, dan Rasulullah mengucapkan setiap tangganya itu amin, amin, dan amin. Terus kemudian setelah sholat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mendengar engkau ngomong amin tadi ya Rasulullah. Itu amin buat apa? Terus kemudian Rasulullah bilang, ini poin yang pertama ini yang paling nyesek banget rasanya. Itu Rasulullah bilang, dan itu malaikat Jibril yang tadi Rasulullah bilang gini, tadi malaikat Jibril menyampaikan berita kepadaku. Dan yang pertama itu adalah
bentuknya doa semua. Yang pertama adalah celakalah orang-orang manusia yang ketika dia udah diizinkan Allah untuk masuk ke dalam bulan Ramadan, tapi keluar dari dalam bulan Ramadan itu dia nggak dapat ampunan dari Allah. Kan seharusnya kita di Idul Fitri itu fitrah kembali ya, Allah ampunkan segala bentuk dosa. Tapi celakalah orang-orang yang sudah Allah masukkan ke dalam bulan Ramadan, tapi dia itu nggak memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya untuk banyak-banyak beramal kepada Allah. Malah dia banyak-banyak bermaksiat. Malah dia makin mokel, tahu mokel nggak? Nggak, oh ini batalin puasa ya? Oh ya, batal puasa di puasa. siang hari. Bikin konten lagi mokel with you misalnya kan. Itu lagi viral banget sekarang. Dengan PD-nya dia memperlihatkan dia tuh nggak puasa kepada orang-orang ramai. Untunglah FYP, kalau kontennya nggak FYP gimana? Udahlah mokel nggak FYP lagi misalkan, kan rugi 2 kali kan? Double ya Kak? Iya double ruginya. Nah, celakalah orang-orang yang ketika Allah udah izinkan dia masuk ke dalam bulan Ramadan, Allah izinkan dia untuk berpuasa, Allah izinkan dia untuk sholat di bulan Ramadan, Allah izinkan dia untuk baca Quran di bulan Ramadan, Allah izinkan dia untuk taraweh, Allah izinkan dia untuk banyak-banyak beramal di bulan Ramadan, tapi keluar dari bulan Ramadan itu dia nggak diampuni sama Allah. Loh gimana ceritanya? Udah capek-capek tunggak-tunggi sholat taraweh, tapi ternyata nggak diampuni sama Allah. Dan itu ketika malaikat Jibril menyebutkan doa itu, Rasulullah aminkan. Sekelas Rasulullah mengaminkan loh, gimana aku nggak takut? Aku motivasinya cuma satu hadis itu doang. Ya Allah kayak, masa udah masuk ke bulan Ramadan tapi keluarnya nggak fitrah lagi, malah mungkin menanggung dosa lebih banyak lagi. Ya Allah ampunilah ya Allah, manfaatkan ya Allah. Dan salah satu tips dan triknya satu lagi ya mohon sama Allah. Kita nggak bisa kalau nggak mohon sama Allah. Kita nggak bisa kalau kita sendiri dalam kehidupan ini. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, kata Allah. Sesungguhnya manusia itu rugi banget. Menjadi manusia aja kita udah rugi. Apalagi kita menghidupkan bulan Ramadan itu dengan hal yang tidak bermanfaat. Dengan hal-hal yang sia-sia. Makin rugi lagi dong. Udahlah kita jauh dari Allah, kita bermaksiat, udahlah sepi banget rasanya hidup kayak gitu. Nah, tips dan triknya kita mohon sama Allah, ya Allah, ini alhamdulillah Engkau udah masukkan kami di bulan Ramadan ya Allah. Lancarkanlah kami beribadah ya Allah. Enggak ada yang bisa menolong hamba beribadah kecuali Engkau ya Allah. Enggak ada yang mendatangkan sakit dan sehat kecuali Engkau ya Allah. Mudahkan kami dalam beribadah ya Allah. Jauhkanlah, Allahumma ja'alni, jadikanlah hamba orang yang taat kepada Engkau ya Allah, dan jauhkanlah wala taj'alna min ahlil ma'siyah, dan jauhkanlah hamba dari golongan-golongan orang ahli maksiat. Sesimpel itu loh. Allah tuh senang dengan kita, dan kita kalau sangka baik sama Allah, kan bukannya Allah udah bilang ya, anna 'inda dhanni 'abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau semisalnya hambaku berprasangka aku tuh bakalan membantu dia, bakalan aku mudahkan dia dalam bulan Ramadan, ya aku bantu. Tapi kalau dia berprasangka jelek kepadaku, dia nggak pede, dia nggak yakin kepadaku bahwasanya aku membantu dia dalam bulan Ramadan, ya udah kayak gitulah kehidupannya. Jadi ibaratnya Allah itu sesuai dengan prasangka hamba kita. Dan jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah, minta ampun sama Allah, minta rahmat nikmatnya ibadah, rahmat nikmatnya kita melakukan salat. Itu sangat-sangat, kalau teman-teman semua udah merasakan nikmatnya ibadah itu luar biasa banget. Bahkan baca Quran tuh nggak mau berhenti. Bahkan sholat tuh kayaknya nggak cukup 23 rakaat nih, tambahlah gitu misalnya gitu. Nah begitulah, barakallahu fiikum. Masya Allah, terima kasih Kak Sanju. Nah sebelum kita Q&A nih Kak, boleh dong Kak agak 1-2 potong surat Kakak? Ya, terima kasih Kak. Surah apa ya? Bebas Kak. Nah kira-kira Kakak mau surat apa nih? Atau kayak bulan Ramadan 186 Al-Baqarah, boleh juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih, jazakumullahu khairan Kak Sanjub. Kita coba buka satu. Boleh. Tanya jawabnya Kak. Izin ya Kak? Boleh, berdiri. silakan. Nah, siapa nih yang mau bertanya? Hah? Mau bertanya? Turunkan tangannya dulu. Oke. Bagi yang bertanya, hitungan ketiga langsung angkat tangan. Oke? Siap? 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 Oke, coba ya jargon dulu satu kali. Universitas Andalas untuk kejayaan bangsa. Bisa? Coba. Universitas Andalas. Oke, nah siap-siap ya. 1, 2, 2,5. Iya. 3, silakan. 1 orang ya. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, nama, jurusan, angkatan, dan pertanyaan. Dipersilakan. Gimana, mic-nya aman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Reski Ananda, saya dari Fakultas Hukum dari angkatan 2024. Pertanyaan saya adalah pertanyaan saya Bang, itu adalah mengenai iman. Bagaimana cara kita mengatasi ataupun tips and triknya untuk mengatasi iman kita yang naik turun di bulan Ramadan. Bisa dikatakan pada saat awal Ramadan itu kita sangat semangat-semangatnya, menggebu-gebu, kita ingin sholat berjamaah di masjid. Tetapi semakin turun ke hari terakhir Ramadan, semakin turun iman kita, semakin malas kita untuk beribadah. Dan yang kedua, bagaimana cara kita untuk mempertahankan semangat kita dalam beribadah bukan hanya di bulan Ramadan tetapi di bulan-bulan selanjutnya supaya kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Kak. Oke. Terima kasih Rehan dari Fakultas Hukum, berarti baru semester 2 sekarang. Semester 2, sama kita semester 2 ya. Gimana sih cara untuk agar iman itu stabil, enggak naik, enggak turun. Seperti yang aku bilang tadi, level interaksi iman, level tingkatan iman itu ada 3. Yang pertama adalah naik terus, yang kedua adalah datar, terus yang kemudian yang ketiga adalah naik dan turun. Naik itu Rasulullah, Nabi dan para Rasul, yang kedua ada yang iman yang datar itu para malaikat, terus kemudian yang ketiga naik dan turun itu kita nih manusia-manusia yang lemah ya, yang kata Allah innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugiannya maksudnya apa? Manusia itu suka berkeluh kesah, manusia itu tempatnya capek, suka ngeluh aja bawaannya manusia itu. Bahkan ketika imannya naik itu merasa keren, imannya turun merasa manusia paling sengsara, yang merasa kayaknya Allah nggak sayang lagi sama aku, enggak.
Gimana sih cara menghadapi iman itu kadang naik, kadang turun. Sebenarnya kita sebagai manusia akhir zaman itu nggak bisa iman kita itu di atas terus. Nggak bisa juga iman Naik kita terus. itu naik terus. Pasti imannya naik dan turun. Naik itu ketika apa? Ketika kita sholat di masjid yang keren, bacaan imamnya bagus. Wah, ini kayaknya gue kuat nih 23 rakaat misalnya. Tapi kalau di masjid yang imamnya bacanya Bismillah kayak gitu. Misalnya, aduh, ngeluh langsung kan? Langsung merasa imannya nggak kuat. Padahal kan posisinya sama-sama bersolat ya. Nah, itu kan kelihatan ya, kita sebagai manusia itu khusr, rugi, lemah banget. Dan cara terbaik, Allah lanjutkan dalam Quran surah Al-Asr ini, Innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Apa kata Allah di sini? Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebaikan dan kesabaran. Apa maksud Allah sampaikan di sini? Yaitu kita mencari teman atau circle yang baik yang mengingatkan kita kepada wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita jangan merasa iman kita keren, terus kita masuk dalam sebuah circle yang misalnya kotor ibaratnya. Terus kita merasa keren dan kayaknya gue bisa deh mengubah circle ini. Gue bisa nih ngajak mereka sholat. No, gak bisa. Sekelas Imam Syafi'i aja bilang kayak gitu, gak bisa. Kita tuh harus berjuang bareng-bareng, gak bisa kita berdiri sendiri. Cari circle yang keren, cari circle yang ngajak ke kajian, cari circle yang kalau misalnya azan ngingetin kita, udah azan tuh. Cari circle yang misalnya kalau kita mau mokel gak jadi, ingat dong. Allah itu bahkan nih, dosa orang yang mokel di siang hari adalah bahkan sampai di akhirat nanti Allah robek mulutnya sebesar-besarnya, terus Allah satuin lagi, robek lagi, satuin lagi, robek lagi, satuin lagi, segede-gedenya. Itu dosa kalau misalnya kita mokel di siang hari. Cari teman yang selalu ingatkan kita dengan Al-Quran. Cari circle terbaik yang dimana ketika kita sama teman-teman itu iman kita naik. Cari teman, gak apa-apa kalau misalnya gak banyak, satu aja. Pertahankan satu orang itu. Cari teman-teman yang satu orang itu, dia tuh misalnya imannya bagus. Kita pegang dengan erat-erat. Imam Syafi'i itu udah bilang, mempertahankan teman yang taat kepada Allah itu luar biasa susahnya. Tapi kalau melepaskannya adalah sesuatu hal yang mudah. Terus kemudian yang terakhir adalah mohon kepada Allah. Nggak ada tempat lain, nggak ada tempat dan yang paling tepat daripada kita memohon kepada Allah untuk iman kita terus stabil adalah kita mohon kepada Allah. Jangan kita pede sendiri, ya gue bisa nih ngadepin sendiri tanpa berdoa kepada Allah, tanpa melibatkan Allah. Sesimpel kayak gini, ya Allah, ini mau Ramadan nih, hari ini misalnya nih hari ke-6 misalnya, ya Allah mudahkan ya Allah, mudahkan hamba baca Quran ya Allah, mudahkan hamba sholat, mudahkan hamba baca sholat rawatib, mudahkan hamba sholat tarawihnya ya Allah. Udah sesimpel itu Allah pasti Allah akan mudahkan dengan apapun caranya. Dan Allah itu sebaik-baik pemberi cara. Skenario hidup kita itu udah Allah tulis dengan seindah-indahnya. Jadi jangan memperrusak skenario tersebut dengan maksiat kita kepada Allah. Cari circle yang baik dan mohon kepada Allah. Terus kemudian gimana agar semangat ibadah kita itu tetap konsisten. Caranya sama yang kayak tadi, cari circle yang terbaik, mohon kepada Allah. Karena kadang kita tuh manusia imannya naik dan turun. Kadang kita semangat untuk sholat, kadang enggak. Dan carilah teman-teman atau circle yang kalau kita malas sholat dia ingetin, kalau kita malas baca Quran dia ingetin, kalau kita malas datang ke kajian atau kita nggak tahu tentang info kajian dia yang ingetin, ada kajian di sana yuk ikut. Sesimpel itu, gitu ya. Barakallahu fikum. Oke, terima kasih Kak Sanju. Jazakallah khair atas penjelasan Kak Sanju pada sore hari ini. Semoga paham ya.
Alhamdulillah. Demikian Kak Sanju talkshow kita pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, boleh kembali ke tempat Kak. Iya, terima kasih banyak Kak. Nanti kita foto ya Kak. Iya, kita foto bareng-bareng juga nanti. Terima kasih Kak Sanju, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Oke. Masya Allah, gak nyangka ya bisa bersebelahan dengan influencer. Nah teman-teman nih yang mau bersebelahan dengan influencer, jadilah MC. Masuk Humas Muda. Nah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami informasikan bahwa setelah ini kita akan melaksanakan acara seremoni. Maka dari itu kepada Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, dimohon untuk tetap berada di ruangan. Nah, bagi teman-teman mahasiswa yang berada di belakang, dipersilakan untuk pindah dulu agak ke depan, teman-teman yang perempuan, agak isi ke dalam, ke depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat berakaikan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat sore dan selamat datang di acara program Berkah Ramadan 1446 Hijriah. Berbagi buka puasa bersama dan paket bingkisan lebaran. Persembahan dari Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia yang berkolaborasi dengan Mitra Kemaslahatan, Rumah Zakat, dan Universitas Andalas. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu? Selamat datang Bapak Ibu semua yang terhormat pimpinan BPKH Republik Indonesia, Bapak Hari Alexander SH.MH LLM, yang kami hormati Rektor Universitas Andalas, dalam hal ini diwakili oleh Profesor Syukri Arif, yang sama-sama kita hormati Chief Marketing Officer Rumah Zakat, Bapak Didi Sabir SH.MKN, yang sama-sama kita hormati Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan, Ibu Nurul Qoyimah, yang sama-sama kita hormati Wakil Rektor 2, 3, dan 4 Universitas Andalas, yang sama-sama kita hormati Sekretaris Universitas, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Ketua Pokja, Ketua Program Studi, dan jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Andalas. Serta yang kami banggakan seluruh Bapak Ibu tamu undangan, media partner, mahasiswa, dan Sivitas Akademika Universitas Andalas, serta Bapak Ibu yang menyaksikan secara online di Instagram Rumah Zakat dan YouTube channel Unan Official. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara kita pada sore hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Andika Aulia Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Chief Marketing Officer Rumah Zakat kepada Bapak Didi Sabir SH MKN, disilahkan. Rami urang mendaki Singgalang, batagak tenda sampai di Cadas, raso pulang ke Kampung Surang, alma mater tercinta Universitas Andalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentu yang kita hormati pimpinan Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia, Bapak Hari Alexander. Kayaknya dengan rumah zakat kita udah berapa kali ke Sumbar ya Pak? Beberapa kali. Sempat juga waktu bantuan Galodo yang di Tanah Datar, waktu itu sama Bapak Bupati. Dan tentu yang sama-sama kita hormati Rektor Universitas Andalas yang sore hari ini diwakili oleh Wakil Rektor 1 Bapak Profesor Sukri Arif. Salam kenal Pak. Kemudian yang juga sama-sama kita hormati para Wakil Rektor 2, 3, dan 4 Universitas Andalas. Kemudian Sekretaris Universitas, kemudian dekan yang ada di lingkungan Universitas Andalas yang hari ini juga hadir. Ini dekan saya, Bapak Ibu semua, Pak Ferdi. Assalamualaikum Pak. Beliau pembimbing saya waktu S1 dan penguji saya waktu S2. Jadi waktu ujian S2-nya jadi lebih agak tenang Pak, karena udah ngobrol aja gitu. Kemudian Pak Prof Kurniawarman juga hadir di sini, juga salah seorang dosen saya. Dan Bapak sekalian, tamu undangan yang dirahmati oleh Allah, para direktur, kemudian ketua lembaga lingkungan UNAN, kemudian kepala UPT, dan tentunya adik-adik mahasiswa Universitas Andalas yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mungkin sedikit menyampaikan beberapa report barangkali ya, kerjasama apa yang dilakukan oleh BPKH bersama mitra-mitra kemaslahatannya, yang salah satunya adalah kami dipercaya di Rumah Zakat. Ada 14 lembaga yang bermitra dengan BPKH hari ini, yang ditunjuk oleh BPKH menjadi mitra kemaslahatan untuk kemudian menyalurkan dana-dana kemaslahatan yang itu kemudian diberikan insya Allah untuk kemaslahatan umat tentunya. Nah, untuk tahun 2025 ini program Ramadan yang diamanatkan oleh BPKH kepada Rumah Zakat itu ada 1000 mushaf Al-Quran, kemudian 500 bingkisan lebaran, kemudian 20 dai kemaslahatan yang tersebar dari Aceh sampai Papua, kemudian 1000 paket buka puasa, dan event buka puasa di 3 titik kampus, dan salah satunya adalah di kampus kita yang tercinta ini, Universitas Andalas. Dan insya Allah kita juga nanti akan membagikan bingkisan untuk masyarakat di lingkungan sekitar Universitas Andalas ini, yang merupakan rekomendasi dari pihak rektorat, yang insya Allah akan kita bagikan untuk 5 orang sebagai simbolis hari ini. Nah, Bapak Ibu semua, sebagai tambahan informasi, kita ditunjuk menjadi mitra kemaslahatan oleh BPKH ini sejak pertama kali BPKH lahir
lebih kurang akhir 2018 awal 2019. Kerjasama kita pertama kali waktu itu membantu masyarakat korban gempa likuifaksi di Palu dan Donggala, Palu, Sigi dan Donggala. Dan alhamdulillah hari ini salah satu program yang kita bangun bersama dengan BPKH hari ini masih berlangsung dan kita namakan di situ namanya Kampung BPKH di daerah Donggala. Itu lebih kurang ada sekitar 200 sampai 500 kakak di situ yang hari ini masih hidup di kampung itu karena memang tidak memungkinkan lagi mereka kembali ke tanah mereka. Dan itu kita juga ada seperti tempat manasik haji di situ yang kita bangun yang kemudian itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Donggala secara keseluruhan. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita digandeng oleh BPKH untuk memberikan kemanfaatan-kemanfaatan yang insya Allah tentunya tidak hanya sampai di hari ini, terutama untuk kampus kita tercinta ini. Nah ini mumpung Pak Hari Alek ada di sini ya, mudah-mudahan kerjasama selanjutnya bisa kita lakukan bersama BPKH insya Allah Bapak Ibu sekalian. Dan Rumah Zakat berkomitmen, terutama saya sebagai alumni gitu ya, juga punya tanggung jawab untuk kemudian mudah-mudahan kerjasama kolaborasi selanjutnya bisa kita selenggarakan untuk kampus kita yang tercinta ini. Sebagai akhir, karena tadi saya buka dengan pantun, tentu layak kita tutup juga dengan pantun ya Bapak Ibu. Lah masak padi rang piaman, tajua maha di pasar rambatan, meraih berkah di bulan Ramadan, bersama BPKH berbagi buka puasa dan bingkisan lebaran. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang berkurang berkenan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemutaran video Kaleidoskop, program kolaborasi BPKH dengan Mitra Kemaslahatan Rumah Zakat, periode Ramadan 1444-1445 Hijriah. Selamat menyaksikan. Sepanjang tahun 2024, BPKH menjadikan Rumah Zakat sebagai mitra kemaslahatan. Selama itu pula, BPKH dan Rumah Zakat berkolaborasi di berbagai program kemaslahatan BPKH. Berbagai program kemaslahatan telah diimplementasikan di berbagai titik dan wilayah di Indonesia. April 2024, penyaluran program Ramadan 1445 Hijriah. Mei 2024, bantuan bencana alam banjir lahar dingin, banjir bandang, dan longsor Kabupaten Agam, Padang Panjang, dan Tanah Datar Sumatera Barat. Juni 2024, penyaluran program kurban 1445 Hijriah. Juli 2024, pembangunan Madrasah Al-Hidayah Kolesari, Tasikmalaya, Jawa Barat. Agustus 2024, bantuan bencana banjir bandang dan tanah longsor Kabupaten dan Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. September 2024, bantuan tanggap darurat bencana gempa bumi Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Oktober 2024, pengadaan mobil niaga Yayasan Cendekia Mandiri, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. November 2024, bantuan tanggap bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desember 2024, bantuan budidaya peternakan kelompok tani Senang Sama Senang, Padang Lawas, Sumatera Utara. Januari 2025, pengadaan mobil layanan umat Pondok Pesantren Riyadul Muta'alimin, Desa Banjarsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Februari 2025, penyaluran super kurban ke wilayah Baduy, Kabupaten Lebak, Banten. Maret 2025, penyaluran Al-Quran untuk anak-anak di Masjid Al-Huda, Cikalongwetan, Jawa Barat.
Program kolaborasi ini akan terus berlanjut dan menjadi jembatan untuk menghadirkan kemaslahatan seluas-luasnya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk BPKH dan Rumah Zakat. Sambutan Rektor Universitas Andalas. Dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Rektor 1. Kepada Bapak Profesor Syukri Arif, disilakan. Cari pantun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang terhormat pimpinan BPKH Republik Indonesia Bapak Hari Alexander SH MH LLM. Rupanya Pak Hari juga orang Rambatan, Pak. Sekampung aja Pak Dekan FIB. Tapi beliau sejak kakek udah merantau, Pak. Kemudian yang kita hormati Chief Marketing Officer Rumah Zakat Bapak Didi Sabir. Pak Didi, kalau Pak Didi alumni UNAN, ya, orang Padang. Tadi cerita dengan Pak Ari juga, rupanya pimpinan BPK ini ada orang Ajo juga, orang Preman. Kayaknya perlu saya kesana nanti, Pak. Yang saya hormati Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, seterusnya Sekretaris Universitas. Yang saya hormati Ustadz Profesor Dr. Mukhlis Bahar, LCMA. Makasih Ustadz sudah datang. Yang saya hormati para dekan di lingkungan Universitas Andalas, Wakil Dekan, dan juga Ketua Lembaga, Direktur, Kepala UPT, dan juga Dharma Wanita. Seterusnya segenap sivitas akademika Universitas Andalas yang saya cintai, para mahasiswa UNAN, serta tamu undangan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, puji dan syukur kita kepada Allah SWT, di mana pada kesempatan yang mulia ini kita bisa hadir bersama dan berkumpul hari ini dalam acara silaturahmi dan juga ada tausiah serta buka bersama BPKH, Rumah Zakat, dan Universitas Andalas. Kemudian salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai uswah, contoh teladan yang model buat kita untuk bisa mendapatkan kehidupan baik untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Karena ada pantun tadi, saya ada juga rupanya pantun dibuatkan. Ngabuburit beli makanan, tak lupa membeli minuman. Ibadah puasa membawa kedamaian, insya Allah mendapat keberkahan. Ini ada satu lagi rupanya, karena dua pantun saya yang lama. Bermain bersama kawan, main dadu dalam ayunan. Silaturahmi eratkan persaudaraan, membangun kasih menguatkan iman. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, pertama saya ingin menyampaikan salam dan maaf dari Pak Rektor, hari ini tidak bisa hadir bersama kita. Kebetulan pagi tadi ada kegiatan yang harus diikuti di Jakarta dan
kegiatan ini diamanahkan ke saya dan tim yang ada di Universitas Andalas. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa syukur yang sebesar-besarnya pada Allah SWT kita pada hari ini bisa berkumpul. Kemudian juga terima kasih kepada BPKH dan Rumah Zakat serta seluruh pihak yang telah menginisiasi kegiatan kita pada hari ini. Dan acara ini bukan hanya tentang buka bersama saja, tapi jauh dari itu tentang bagaimana kita bisa memperkokoh hubungan silaturahmi dan meningkatkan kerjasama yang sudah terjalin selama ini. Kami di Universitas Andalas sangat menyadari bahwa kerjasama antar lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat. Dan dalam hal ini jelas Islam sangat menganjurkan untuk kuatkan silaturahmi, dan itu diberikan kedudukan yang tinggi dalam Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang maknanya barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan yang penuh berkah ini kita nanti akan mendengarkan tausiah yang diharapkan dapat mengingatkan kita tentang pentingnya membangun hubungan yang baik itu sesama kita maupun hubungan kita dengan Allah SWT, serta berbagai konteks, baik itu konteks sosial maupun upaya-upaya lain yang mendatangkan kebaikan. Saya ingin juga mengutip sebuah ayat Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu perbaikilah hubungan di antara kedua saudaramu. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga dan memperbaiki hubungan sesama mukmin. Kegiatan hari ini merupakan langkah kecil namun bermakna besar untuk saling mempererat hubungan dan menjalin kerjasama yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga dengan niat yang tulus dan kerjasama yang solid, kita membangun masyarakat yang lebih sejahtera ke depan. Tadi sempat saya juga berbisik dengan Pak Hari. Saya tanya, Unan sudah pernah tidak dapat beasiswa dari BPKH gitu ya. Saya tanya Pak Direktur kemahasiswaan, rupanya belum. Sepertinya perlu kita minta nanti kepada BPKH untuk bisa meningkatkan kontribusi sosialnya untuk Universitas Andalas. Karena untuk Bapak ketahui, kita setiap tahun itu mahasiswa yang lulus di UNAN yang membutuhkan beasiswa, membutuhkan biaya hidup ada sekitar 2.500. Sementara kita mendapatkan kuota dari KIPKA hanya sekitar 1.400. Selebihnya kita melalui berbagai lembaga termasuk Basnas, termasuk yang lain, alumni, dan juga beberapa sumbangan yang kita kumpulkan, dan tentunya untuk cukupkan dan menambah ini peran BPKH ke depan sangat kita butuhkan untuk bisa membantu adik-adik kita mahasiswa bisa berkuliah dengan baik dan nyaman. Terakhir saya pantun ada satu lagi, kena dibuatkan pantun Pak. Jatuh berguguran daun-daun, daun jatuh di sekitar taman. Terima kasih atas kerjasama yang sudah dibangun. Terus semangat, tebarkan kebaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik antara BPKH dan Rumah Zakat selama ini, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi untuk kegiatan ini.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkah dan aktivitas kita. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari pimpinan BPKH Republik Indonesia kepada Bapak Hari Alexander SH MH LLM, disilahkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amal ba'du. Pergi ke Padang dari Jakarta. Silaturahim dengan Bapak Ibu Saudara. Sebagai awal pembuka kata, saya haturkan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UNAN merupakan kampus yang historikal bagi saya karena pada masa reformasi, pada saat itu ada beberapa, saya ingat sekali dulu bersama Prof. Kurnia, bertemu Prof. Saldi, waktu itu saya ingat ada Pak Teten datang, Pak Andrinov waktu itu ya, dan beberapa waktu karena waktu itu saya bergabung di Indonesian Center for Environmental Law, di situ ada Prof. Takdir Rahmadi, Pak Suganda, dan tempat kumpul gitu. Dan tapi kebetulan setelah pulang sekolah dari Amerika ternyata saya malah masuk ke Bank Dunia gitu, ngikutin Dr. Eva gitu ya. Nah dan akhirnya terus masuk ke bidang keuangan. Nah kami sangat terhormat dan sangat senang dan bahagia bisa terus bersama UNAN karena pada saat itu kami memang bersama Prof. Eva dan kami Dr. Eva, Pak Rektor ya. Karena waktu itu kami ingin mengucapkan banyak terima kasih tentu kepada Pak Warek, Prof. Sukri, kemudian juga Bapak Warek 2, Pak Hefrizal. Kami ini punya nama panggilan, tapi saya juga bingung kok nama panggilan nggak ada nama aslinya gitu. Kemudian ada Prof. Dr. Kurnia, Warek 3. Kemudian juga di sini ada Pak Warek 4, Prof. Harmaidi, Sekretaris Universitas, Bapak-Bapak Ibu Dekan yang hadir. Kenapa kami memang ingin sekali banyak membawa kegiatan ini ke Universitas Andalas agar terjadi distribusi yang selama ini BPKH kegiatan banyak di Pulau Jawa, termasuk bantuan-bantuan ini banyak terpusat di Pulau Jawa dan bisa kita distribusikan ke universitas yang membanggakan ini yang dibangun oleh tokoh integritas yang luar biasa, Bapak pendiri bangsa kita, Dr. Muhammad Hatta, yang menjadi tokoh integritas dan memang kalau tadi dari Pak Warek ternyata bareng sama Universitas Hasanuddin ya, yang pertama kali di luar Jawa, dan mungkin ini aplaus untuk Bapak Ibu semua yang terus membanggakan bagi kita semua. Bapak Ibu, kami ingin sampaikan kalau Philip Kotler menyampaikan kepada kita bahwa three bottom line itu P pertama adalah people. Sebenarnya kalau disebut Philip Kotler sebenarnya profit ya. Nah kalau kami di BPKH tentu memang karena kami mengelola keuangan haji, 30% dari biaya haji dari setiap jemaah itu memang kami subsidi dari pengelolaan keuangan haji nilai manfaat. Jadi tapi kami tidak bicara profit, tapi bicara nilai manfaat. Tapi dari situ kami merasa bahwa semua kegiatan BPKH ditujukan untuk melayani duyufur rahman, para tamu Allah. Nah yang kedua disebut oleh Philip Kotler itu adalah people. Dan people memang menjadi penting bagi BPKH, bagaimana kontribusi kita kepada melalui rumah zakat, rata-rata setahun kami menyumbang melalui rumah zakat itu 20 miliar yang akan terdistribusi di seluruh Indonesia. Lazis Muhammadiyah itu kami kirim
rata-rata setahun 80 miliar. Lazis Nahdlatul Ulama kami juga kirim 80 miliar. Basnas itu kami juga menyumbang ke Basnas, Prof, itu rata-rata sekitar 50 miliar per tahun. Dan memang dari sini kemudian didistribusi ke banyak tempat, dan tentu kita berharap sebagai Bu Kepala Divisi Hubungan Lembaga, di sini ada Bu Nurul, mohon tadi pesan Pak Wakil Rektor, beasiswa jangan lupa untuk Universitas Andalas. Dan ini semua Bapak Ibu itu tidak diambil dari uang jemaah haji, bukan setoran jemaah haji. Jadi di BPKH ada 2 fund. Fund pertama adalah jemaah haji, hanya untuk jemaah haji. Fund kedua yang disebut dengan dana abadi umat. Dari hasil efisiensi terus menerus yang kita lakukan, dan hari ini sudah 3,9 triliun. Hasilnya 250 miliar per tahun. Tapi masalahnya yang proposal masuk ke BPKH 1,8 triliun. Jadi sehingga memang kesulitan kita untuk mendistribusinya memang challenging. Bahkan waktu itu kami sempat menjajaki dengan Pak Warek II untuk BPKH berinvestasi tidak hanya kemaslahatan tapi potensi berinvestasi di Universitas Andalas. Pada saat itu kita ingin mencoba menjajaki buat rumah sakit Andalas tapi di Kota Padang, pada saat itu untuk kedokteran gigi. Cuman karena masalah legalitas BMH ini yang tidak mudah, kelihatannya juga masih proses terus. Nah, tapi tentu kami terus ingin melakukan dukungan kepada UNAN. Pada ulang tahun UNAN kemarin kami juga dukung untuk lari yang dilakukan oleh UNAN. Dan terus kegiatan-kegiatan ini akan kita lakukan, mudah-mudahan ke depan akan makin banyak. Dan tentu ini dana ini kita harapkan karena UNAN akan membuat tadi people yang akan memiliki luar biasa. Bahkan saat ini semalam saya di kehadiran tamu Pak Dr. Imam Prasojo, beliau bilang, oh Har, sekarang tuh universitas tidak lagi riset university katanya. Tapi ke depan universitas itu akan dilihat dari social impact-nya, dari impact-nya terhadap masyarakat. Dan tentu impact yang sudah dilakukan oleh UNAN menurut saya sangat luar biasa. Apalagi nanti mudah-mudahan bersama rektorat nanti kita ingin memberikan distribusi kepada bantuan kepada masyarakat stakeholder di sekitar UNAN. Dan terakhir saya ingin sampaikan ada 3 hoax yang ingin kami address Bapak Ibu semua. Per hari ini hoax yang dulu beredar banyak di WhatsApp grup bahwa dana BPK katanya sudah habis. Nah, ingin sampaikan, saya dulu membawahi investasi langsung dan penempatan uang di BPKH yang bentuknya cash berupa deposito itu ada 42 triliun. Dan salah satu bank terbesar yang kita tempatin adalah Bank Nagari. Jadi Bank Nagari itu uang kami cukup banyak. Jadi kira-kira nomor 3 antara bank-bank daerah setelah Bank Rio Kepri. Sehingga kalau ditanya hoaxnya adalah dana BPK habis, insya Allah tidak. Kedua, ada lagi yang bilang uang haji dipakai untuk bagi-bagi ambulan dan kemaslahatan. Nah, ini sebenarnya bukan uang haji tapi uang dana abadi umat yang sebenarnya tidak ada, bukan lagi setoran jemaah haji. Nah, yang ketiga, BPK katanya dipakai untuk infrastruktur. Jadi kami memang tidak ada investasi langsung apapun 1 rupiah pun yang bentuknya direct investment kepada infrastruktur. Tapi memang kami memberikan sukuk negara, tapi kemudian negara diserahkan, digunakan masing-masing untuk pemerintah. Nah, hari ini yang kami baca di Sumatera Barat sendiri, sukuk kita banyak dipakai untuk membangun UIN se-Sumatera Barat dan se-Indonesia, IAIN dan UIN, Universitas Islam Negeri. Kedua, Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, termasuk embarkasi kita tuh dipakai untuk membangun yang hubungannya masih sama jemaah haji. Tentu kami ingin melanjutkan Prof. Unia kemarin teman-teman alumni Fakultas Hukum UNAN namanya Agus siapa gitu ya. Pak Agus sekarang udah diangkat jadi deputi, jadi alumni UNAN sekarang deputi pejabat tertinggi di BPKH. Dan beliau kemarin membangun kerjasama, mudah-mudahan nanti risetnya tentang perubahan undang-undang BPK hari ini akan dilakukan dan mudah-mudahan kita bisa bersama UNAN untuk melakukan kajian tentang bagaimana kelembagaan BPKH ini berdiri. BPKH waktu sebelum berdiri ada 2 menteri yang kemudian sempat ke sekolah gitu ya, menyantri dikit gitu ya.
Nah, tapi tentu KPK pada saat itu mengusulkan memang pengelolaan keuangan haji harus independen. Ada regulator, ada pengelolaan keuangan haji independen, tapi ada juga operator. Operator ini penyelenggara haji ini. Nah, tentu kita berharap keberadaan BPKH terus bisa menjaga. Kami ingin laporkan sampai hari ini, semenjak BPKH lahir 7 tahun lalu, BPKH sudah memberikan kepada jemaah haji 83 triliun total. Nilai manfaatnya hampir 50 triliun. Dan ini tentu berkat doa jemaah haji, dan hari ini tentu kita terus berharap dana haji ini terus aman dan investasinya kami juga laporkan di BPK kebetulan tidak pernah 1 rupiah pun rugi, Pak. Karena kita kebetulan juga tidak ada modal dari negara. Kalau BPJS Kesehatan, Jam Sostek itu ada modal dari pemerintah. Kami nggak ada, semuanya murni uang jemaah haji. Sehingga kalau ada kerugian berbahaya dan bisa menghit dana haji. Tapi alhamdulillah sampai hari ini NPF kita atau non performing financing kita 0, Pak. Kemudian kerugian 1 rupiah pun belum pernah, dan yield rata-rata, Pak, BPKH yield rata-ratanya 6,9% bagi hasilnya yang didapat untuk jemaah haji. BPJS Tenaga Kerja 6,8, LPS 6,5. Jadi di antara rata lembaga-lembaga negara ini kita performanya cukup baik. Tapi tentu kami terus ingin belajar, dan tentu kami ingin dekat dengan Civitas Akademika, khususnya Universitas Andalas, UIN. Tadi saya mohon izin, kita juga kehadiran Prof. Prof. Mukhlis Bahar yang juga sudah hadir. Terima kasih. Semoga kami terus bisa didukung, diberikan masukan, kritik, saran, tentu dari generasi muda UNAN ya, dan mudah-mudahan future leader akan lahir di sini dan tidak hanya jadi pemimpin bangsa seperti beberapa jadi Prof. Takdir di Mahkamah Agung, Prof. Saldi di MK. Mudah-mudahan nanti kalau bisa mahasiswa UNAN juga makin banyak yang bekerja di BPKH. Terima kasih. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara kita pada hari ini selain untuk silaturahmi, kita juga melaksanakan MOU antara BPKH dan Universitas Andalas. Maka dari itu kami undang yang pertama Bapak Hari Alexander SH MH LLM dari BPKH Republik Indonesia. Yang kedua kami mengundang Wakil Rektor 1 Universitas Andalas, Bapak Profesor Syukri Arif. Dan kami juga meminta Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan untuk Mbak Ibu Nurul Qoyimah untuk mendampingi. Mohon izin Bapak WR4 untuk juga bisa mendampingi. Baik Bapak, dipersilakan untuk memperlihatkan MOU-nya ke hadapan kamera. 1, 2, 3. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu semua. Baik, selanjutnya penyerahan mock-up program Berkah Ramadan BPKH 1446 Hijriah. Yang pertama dari BPKH kepada Universitas Andalas. Selanjutnya kami juga mengundang Bapak Didi Sabir SHMKN untuk maju ke depan. Selanjutnya
Selanjutnya yaitu pemberian bingkisan dari Universitas Andalas kepada BPKH. Baik, selanjutnya dari BPKH kepada Universitas Andalas. Selanjutnya, bingkisan dari Universitas Andalas kepada BPKH. Kami mengundang Bapak Rektor 2 dan Bapak Sekretaris Universitas untuk maju ke depan. Kita berfoto bersama terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Selanjutnya foto bersama. Baik, kita menghadap. Ya. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman, kita berfoto bersama kepada kru dokumentasi untuk naik ke depan. Kepada para peserta dipersilakan untuk berdiri. Kita foto bersama. Satu, dua, tiga. Salam semangat. Boleh kepalkan tangannya. Satu, dua, tiga. Oke, boleh duduk kembali Bapak Ibu. Kepada pimpinan dipersilakan untuk tetap berada di depan. Penyerahan manfaat kepada para penerima manfaat dari BPKH, yaitu kami undang kembali Bapak Hari Alexander, Bapak Profesor Syukri Arif, dan Bapak Didi Sabir. Kepada para penerima manfaat, Bapak Muris Weri, Bapak Marsa Fadli, Bapak Mahmudin, Ibu Ermayenti, Saudari Nisa Ramadhani, dan Saudari Nurul untuk maju ke depan. Penyerahan dilakukan oleh pimpinan BPKH Republik Indonesia, Bapak Alexander, yang didampingi oleh Bapak Profesor Syukri Arif dan Bapak Didi Sabir. Pertama kepada Bapak Muris Weri. Selanjutnya kepada Bapak Marsa Fadli. Selanjutnya Bapak Mahmudin. Selanjutnya Ibu Ermayenti. Selanjutnya Saudari Nisa Ramadhani. Dan yang terakhir, penyerahan kepada Saudari Nurul.
Boleh tepuk tangan Bapak Ibu? Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Boleh kepalkan tangannya? Tiga, dua, satu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua kepada Bapak Ibu pimpinan dan Bapak Ibu penerima manfaat disilakan kembali ke tempat. Dan kepada seluruh peserta disilakan untuk berbuka puasa. Dan kami mohon kepada Bapak Ustadz Profesor Muklis Bahar MA untuk membantu doa kita bersama. Buka dulu Pak, buka dulu Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Silakan mencicipi hidangan yang telah disediakan. Kalau makan nanti ya kita doa terlebih dahulu. Kalau minum boleh. Mari kita awali doa kita dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah semua dosa-dosa kami, ampunilah dosa ibu bapak kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa semua orang yang berjasa terhadap kami, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah Tuhan kami, terimalah ibadah kami, bantulah kami untuk mentaati-Mu setiap saat, bantulah kami untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Ya Allah Tuhan kami, jika Engkau terimalah semua amal ibadah kami, bantulah kami untuk mendekatkan diri padamu di bulan suci Ramadan ini. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah negara kami menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berikanlah hidayah kepada para pemimpin kami agar mereka memimpin kami ke jalan-Mu yang benar. Ya Allah Tuhan kami, bantulah kami untuk memperbaiki pengamalan agama kami, karena agama inilah yang dapat menyelamatkan kami di dunia dan di akhirat. Perbaikilah dunia kami, karena di dunia ini tempat kami berbuat baik. Perbaikilah akhirat kami, karena ke akhirat itulah kami akan kembali. Kami akan menghadap-Mu ya Allah, mempertanggungjawabkan segala perbuatan kami. Jadikanlah hidup ini untuk menambah amal baik kami. Jadikanlah mati sebagai tempat istirahat buat kami. Janganlah Kau cabut nyawa kami ketika kami lalai dan lupa ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara serah terima program Kemaslahatan BPKH 2025 yang berkolaborasi dengan Mitra Kemaslahatan Rumah Zakat dan Universitas Andalas telah kita ikuti secara bersama-sama. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini. Mari berbagi dengan sesama untuk kebahagiaan Indonesia. Saya Syahdan Ramadhanu pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kura-kura makan batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh tamu VIP dipersilakan untuk menuju sayap kanan ruangan ini. Terima kasih.